Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan kami dari tim Interpro dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Izinkan untuk memaparkan materi KBMK 2025 bidang audit investigatif dengan judul Dugaan Penyimpangan dalam Proyek Pembangunan Gedung Pusdiklat Kota Biru Provinsi Lingkaran. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yudi Santoso sebagai Ketua Tim Audit dan bersama dua rekan saya yakni Rizky Fatahila sebagai Auditor 1 dan Faid Rido sebagai Auditor 2 serta Bu Eni Suhati sebagai dosen pembimbing. Seperti yang kita ketahui, good governance and clean government ialah suatu kewajiban dalam menjalankan fungsi sebuah organisasi secara efektif dan efisien. Salah satunya pada proses pengadaan barang dan jasa. Sayangnya, nggak semua proses pengadaan barang dan jasa itu berjalan dengan mulus begitu saja dan luput dari penyimpangan ataupun kecurangan-kecurangan. Misalnya, menurut laporan dari Data Fraud Indonesia tahun 2019, telah terjadi lebih dari 239 kasus fraud dengan total kerugian hampir 873 triliun rupiah yang didominasi oleh kasus korupsi, penyalahgunaan aset, dan surat laporan keuangan. Sebenarnya, kita dapat mengatasi kecurangan tersebut dengan 4 langkah pencegahan yang efektif, mulai dari corporate government, transaction level control, retrospective examination, dan investigation with remediation. Tetapi, apabila telah terlanjur terjadinya fraud, maka kita sudah pada tahap investigation and remediation. Lalu kira-kira langkahnya apa saja sih? Nah, yang pertama, langkah awalnya kita dapat melakukan pendeteksian pola, misalnya penggunaan 5W1H serta beberapa teori kecurangan yang bisa dijadikan motif dasar pelaku dan disusunlah program kerja yang sesuai dengan kebutuhan lapangan yang ada. Proses identifikasi awal mulai dari penganalisisan studi kasus, di mana kita dihadapkan sebuah permasalahan dan juga dugaan terjadinya fraud pada pembangunan gedung pusdikat di Kota Biru Provinsi Lingkaran oleh Kementerian ABC. Sesuai dengan adanya aturan dari POJK nomor 12 tahun 2024 tentang penerapan strategi anti fraud bagi lembaga jasa keuangan serta peraturan Menteri Presiden RI nomor 54 tahun 2010 bab 15 pasal 117 poin ke-1 tentang pengadaan apabila menemukan indikasi kecurangan. Dari dasar inilah diperlukan adanya tindak lanjuti atas laporan dugaan tersebut. Setelah melakukan analisis awal, kami menemukan beberapa data sebagai berikut. Yang pertama ialah adanya informasi pembangunan gedung pusdiklat yang dibangun di atas lahan 1000 meter persegi dengan luas bangunan 1500 persegi dengan setinggi 3 lantai dan anggaran total 50 miliar rupiah yang selesai pada tanggal 31 Desember dan dirasa harga realisasi tidak wajar. Yang kedua ialah adanya indikasi manipulasi lelang atau tender di mana saudara FH pada 22 Desember 2002 memberikan arahan melalui WhatsApp pada bawahannya untuk membereskan tender. Penemuan ketiga yakni kami menemukan bahwa adanya relasi pribadi yang kuat antara saudara FH dan saudara UC yang merupakan sahabat dekat selama SMA. Yang selanjutnya kami menemukan indikasi beberapa pihak yang terlibat seperti Kementerian ABC, saudara FH, saudara UC, PT UBA, dan tim intelijen audit pendahuluan Kementerian ABC sebagai pemberi informasi awal. Kami juga menemukan informasi tentang lokasi yang terkait seperti gedung pusdiklat Kota Biru serta Mall Pondok Jaya. Kami menyusun timeline atau kronologi kejadian di antaranya pada 22 Desember 2022 terdapat tangkapan layar aplikasi WhatsApp saudara Eva menyuruh saudara WI untuk membereskan. Kemudian, pada awal tahun 2023, proyek lelang dimulai dan dimenangkan PT UBA. Selanjutnya, tahun 2023, saudara UC sering memberikan hadiah kepada saudara Eva dan bertemu di luar kantor. Di tahun yang sama, proyek konstruksi berjalan selama 1 tahun dengan anggaran 50 miliar. Kemudian, pada 31 Desember 2023, konstruksi bangunan selesai dengan nilai realisasi 100% atau 50 miliar. Selanjutnya, 4 Januari 2024, adanya pengaduan terkait penyimpangan pembangunan gedung ini. Selanjutnya, 5 Januari 2024, pertemuan saudara FH dan saudara UC diperkirakan bertemu di Mall Pondok Jaya untuk memberikan sebuah tote bag berwarna merah yang diduga berisikan uang tunai. Kemudian 1 Februari 2024, laporan pendahuluan dan tim Inspektoral Jenderal Kementerian ABC dibentuk. Kemudian 4 Januari hingga 28 Februari 2024, proses audit berjalan. Pada 28 Februari 2024, sampai belum diketahui dilakukan tindakan lanjutan. Selanjutnya, kami menganalisis beberapa peraturan yang dilanggar berdasarkan informasi awal yang kita ketahui tadi. Seperti, yang pertama, adanya pengaturan lelang tender proyek, khususnya proyek kolusi yang melanggar aturan Perpres nomor 12 tahun 2021. Yang kedua, adanya penyalahgunaan wewenang yang melanggar aturan Perpres nomor 54 tahun 2010 pasal 6G. Yang ketiga, adanya gratifikasi dan suap khususnya korupsi yang melanggar 2 aturan sekaligus, yakni yang pertama ialah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 pasal 12B serta Perpres nomor 54 tahun 2010 pasal 6H. Yang keempat, adanya dugaan praktik penyusunan uang yang melanggar aturan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 pasal 3. Dan yang terakhir, adanya indikasi konflik kepentingan khusus dan nepotisme yang melanggar aturan pemerintah nomor 94 tahun 2021. Berdasarkan analisis dan jenis aturan yang dilanggar, kami menganalisis dengan menggunakan 2 teori, yakni teori skala kecurangan atau fraud scale dari Stephen Alberts dan teori perilaku terencana atau teori of planned behavior oleh Icek Azizer, yang mana memadukan 3 unsur utama, yakni tekanan atau situational pressure, yang kedua integrasi pribadi yang rendah atau personal integrity, dan peluang atau opportunity. Selanjutnya, kita masuk pada tahap penyusunan program kerja audit. Yang pertama ialah tujuan audit itu sendiri. Tujuan yang pertama ialah memastikan kebenaran dugaan apakah benar adanya penyimpangan dalam proses pengadaan dan pembangunan gedung pusdiklat, serta memverifikasi realisasi anggaran sebesar 50 miliar untuk pembangunan gedung tersebut. Apakah telah sesuai dengan kewajaran, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam penyimpangan tersebut, lalu juga mengidentifikasi potensi resiko sejauh apa kemungkinan kefatalan kasus ini, lalu menentukan apakah benar adanya konflik kepentingan atau gratifikasi yang terjadi, dan yang terakhir memberikan rekomendasi dan dasar bagi tindakan koreksi serta penegakan hukum jika ditemukan bukti penyimpangan yang signifikan. Ruang lingkup yang kami jadikan acuan audit diantaranya, pertama, periode audit yaitu pada tahun 2022 hingga tahun 2024 dari awal lelang hingga laporan dugaan. Kemudian yang kedua, objek audit yaitu data pembangunan, keuangan, dan komunikasi yang terduga.
Ketiga, pihak yang diaudit yaitu saudara Eva, saudara Uce, serta saudara WI, dan pihak terkait. Kemudian keempat, area fungsional yaitu pengelolaan tender, keuangan, kepatuhan terhadap undang-undang, dan etika pengadaan barang dan jasa. Audit investigatif ini disusun oleh tim yang beranggotakan Yudi Santoso selaku ketua tim audit yang bertugas kontrol keseluruhan dan audit keuangan. Kemudian saya sendiri, Rizky Fatahila, bertugas auditor hukum dan forensik digital. Kemudian ada Faid Ridho, bertugas sebagai auditor teknis dan IT. Dalam program kerja kami juga menentukan metode audit apa yang akan kami lakukan. Yang pertama ialah kami akan melakukan analisis dokumen secara mendalam. Kami juga melakukan wawancara investigatif kepada beberapa terduga sesuai yang terlampir pada PowerPoint kami. Kami juga melakukan analisis digital seperti kami melakukan penelusuran informasi pada media sosial maupun media publik lainnya yang berkaitan dengan terduga. Selanjutnya kami melakukan observasi lapangan dan mengecek lokasi serta pada akhirnya kami akan melakukan uji silang informasi untuk mengidentifikasi konsistensi antara informasi dan data yang telah ditemukan. Program kerja selanjutnya ialah menentukan jadwal audit. Jadwal audit kami kurang lebih akan berkisar sekitar 1 hingga 8 minggu yang terbagi menjadi beberapa tahapnya telah disesuaikan sesuai tabel yang terlampir pada PowerPoint kami. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan pada penyusunan program kerja audit ialah sumber daya audit yang diperlukan, mulai dari sumber daya manusia seperti tim audit yang berkualitas, anggaran biaya mulai dari operasional pembelian alat investigasi dan biaya pembayaran ahli. Selanjutnya, sumber daya berupa teknologi seperti penggunaan alat untuk penyimpanan data dan software pelancaran investigasi. Selanjutnya, juga dibutuhkan sumber daya seperti fasilitas ruang kerja dan juga adanya dukungan hukum dari penasihat hukum serta sumber informasi yang valid dari akses Kementerian ABC maupun dari saksi-saksi yang akan kami dapati nantinya. Tetapi tidak dapat dipungkiri dalam proses pengauditan pasti akan adanya risiko. Misalnya, adanya proses untuk berusaha untuk menghalangi proses audit, dan juga bisa jadi adanya proses penghilangan barang bukti, lalu juga ada resiko intervensi dari pihak luar. Adanya isu legalitas bukti yang sering dipertanyakan, ada juga kompleksitas aliran dana yang harus kita bisa cari tahu karena rumitnya penyelewengan ini, ada juga resensi lokal saat pemeriksaan, dan juga keamanan yang terjadi pada lapangan observasi. Selanjutnya, ada ketersediaan barang bukti yang juga bisa jadi terbatas. Selanjutnya, ialah adanya konflik kepentingan, terutama pada laporan penyusunan awal, jadi menyebabkan bias informasi yang harus kita dapati dari informasi awal itu sendiri. Setelah kami melakukan proses auditing selama periode yang telah ditentukan, kami menghasilkan laporan audit yakni berupa beberapa informasi penting yang dapat menjadi informasi serta rekomendasi untuk langkah apa yang akan kami lakukan selanjutnya. Pendahuluan, latar belakang audit yaitu melaporkan penyusunan adanya penyimpangan dalam proyek pembangunan gedung Pusdiklat Kota Biru berdasarkan informasi awal yang telah diperoleh. Nama instansi, Tim Audit Intelpro dari Kementerian ABC. Periode waktu 4 Januari 2024 hingga 28 Februari 2024, 8 minggu estimasi. Area yang diaudit, lokasi gedung Pusdiklat Kota Biru, saudara FH, saudara UC, serta saudara WI. Kemudian Kementerian ABC, serta bagian umum PT UBA. Motif pelaku, berdasarkan analisis 5W1H dan teori-teori kecurangan, didapati terduga pelaku yang disebutkan pada praktik KKN ini dan didasarkan pada dua kombinasi teori sesuai yang telah dipaparkan di informasi awal. Diketahui dengan demikian, adanya peluang akibat lemahnya sistem dan pengawasan serta pembenaran diri yang diperkuat oleh persepsi individu maupun kelompok bahwa perilaku tersebut aman dan dapat diterima lingkungan. Selanjutnya, kami akan membahas temuan audit. Temuan audit pertama, yakni adanya indikasi markup anggaran, bahwa seperti data yang telah terlampir pada PowerPoint kami, ternyata total estimasi anggaran itu hanya sebesar 22 miliar 480 juta, dan adanya kemungkinan besar kerugian ataupun uang yang dikorupsi sebesar 27 miliar 520 juta, atau sebesar 55,04% dari total anggaran sebesar 50 miliar rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa kerugian yang dirasakan oleh negara sangatlah besar, karena bahkan uang yang dikorupsi jauh lebih besar dibandingkan uang untuk proyek ini sendiri. Selanjutnya, ialah temuan adanya penerimaan gratifikasi dan suap, seperti adanya pemberian parcel lebaran dan voucher umroh, serta penerimaan goodie bag merah yang diduga berisi uang tunai, serta adanya temuan ketidakpatuhan terhadap undang-undang atau pelanggaran pidana seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Dan temuan yang terakhir ialah kami menemukan bahwa adanya indikasi kelemahan sistem internal dan pengawasan lelang ataupun tender. Setelah kita mengetahui jenis kasus apa yang dilanggar dan juga berdasarkan temuan-temuan yang telah ada, kami merekomendasikan beberapa hal di berbagai sektor. Sektor yang pertama merupakan proses hukum dan penindakan kami. Merekomendasikan untuk melaporkan dugaan gratifikasi dan suap saudara Eva dan UC kepada pihak berwenang khusus KPK, serta melakukan koordinasi dengan PPTK dan mengupayakan pengembalian kerugian yang dialami negara. Rekomendasi kedua ada pada sektor tindakan pegawaian. Kami merekomendasikan untuk menonaktifkan sementara saudara Eva dari jabatan kepala bagian selama penyidikan, dan rekomendasi pada sektor terakhir yakni perbaikan prosedur dan sistem yang ada. Kami merekomendasikan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses lelang dan audit fisik secara keuangan independen. Lalu kami merekomendasikan untuk menyusun dan menerapkan SOP pengendalian konflik kepentingan dan memasukkan PTUB ke dalam daftar hitam dan blacklist penyedia barang atau jasa pemerintah ke depannya. Dan yang terakhir ialah melakukan audit teknis proyek untuk menilai efisiensi penggunaan anggaran oleh BPKP atau APIP eksternal. Untuk tindakan yang lebih relevan, kita memerlukan tindakan korektif. Di antaranya ada 4 poin tindakan korektif yang bisa diterapkan. Pertama, penguatan sistem pengadaan barang atau jasa. Yang kedua, peningkatan pengawasan internal. Yang ketiga, penguatan nilai integritas dan moral karyawan. Yang keempat, serta melakukan peningkatan kerjasama aktif dan kolaboratif. Tibalah kita pada saat kesimpulan dari laporan audit ini. Kami menyimpulkan bahwa investigasi ini menemukan adanya pelanggaran etika dan administrasi serius oleh saudara Eva, yakni Kepala Bagian Umum Kementerian ABC, yang terindikasi kuat melakukan tindak pidana KKN bersama saudara UC, pemilik PT UBA, dalam proyek pembangunan gedung Pusdiklat di Kota Biru. Untuk menjaga integritas dan akuntabilitas instansi, serta tidak terjadinya kembali peristiwa seperti ini, sangat penting untuk segera menindaklanjuti kasus ini secara hukum dan administratif dengan langkah yang tersistematis.